hands up. Nah, kali ini gue kedatangan barang ya, yang kalau dilihat sih nampaknya sih biasa-biasa aja ya, kayak gini doang kardusnya gitu ya kan. Cuman sih menurut gue sih ini salah satu kebutuhan juga ya, buat dulu pada yang suka-suka yang udah motor dulu pada borat. Nah sekarang gue buka dulu nih barangnya ya. Apaan sih isinya ya? Tulisannya Mio merah doang, ada lagi tulisannya udah. Nah ini tuh dinamo starter ya, dinamo starter dari apa nih? Nah ini dinamo starter dari TRX. Ya modelnya sih sama ya, kayak dinamo racing yang lainnya ya. Di sini ada tutupnya nih, tutup pengaman. Nah nih kirinya, ini dinamo starternya nih, bautnya. Nah gue sih penasaran sih ya sama isinya ya, apa sih bedanya gitu ya kan. Nah sekarang nih kali ini gue bongkar nih modelnya kayak gimana. Nah yang pertama-tama lu harus siapin tuh kunci 10 ya, kunci 10, sok 7 mili. Nah ini pertama kita buka dulu nih. Bagian sini nih ya. Yang penasaran sih, gue juga penasaran apa sih bedanya gitu ya kan. Nah itu gue buka, ini udah gue kendorin. Kita buka dulu ya. Nah ini dalamannya kayak gini nih. Nah untuk kalau dinamo standar itu manitnya ada 2 ya, kalau dia ini ada 4 ya kan. Ini tetap modelnya biasa, bukan bearing ya, model bos-bosan gitu ya kan. Terus lanjut kita buka bagian magnetnya. Oh keras juga ya. Bagian magnet kita buka dulu, cuy. Aduh keras juga wah langsung copot ya berasnya. Nah ini berasnya tuh ada 4 titik ya. Berasnya itu ada di 4 titik, jadinya dia modelnya kayak apa ya, kalau dinamo standar itu kan dia dua arus, yang sebelah sama sebelah aja kan, kiri sama kanan gitu. Kalau ini kiri kanan atas bawah nih dia tuh, jadi 4 sisi. Nah cuman ini si merek TRX ini tuh nggak ada tanda sama sekali nih. Kalau di sini sih ada ya, ini ada o-ringnya ya sebagai pelindung biar air nggak masuk. Nah ini dia ada tandanya nih tuh, ini ada tandanya. Nah sedangkan kalau ini tuh nggak ada sama sekali. Nih gue bersihin dulu ya tuh,
nggak ada tanda sama sekali loh. Jadi bingung orang kan kalau mau bongkar terus pasang lagi, apalagi nggak ngerti gitu kan. Nah nanti ntar gua kasih tahu nih modelnya. Ini cuma begini doang ya. Kalau yang standar itu kan di sini ada apa ya, di sini ada ring nih. Kalau ini nggak ada ring ya. Di sini ada kode JZ3 JZ3CH, udah itu doang. Model kayak begini sih. Nah kalau gumparan yang standar itu cuma ada berapa gitu. Kalau ini dia lebih banyak nih, karena kan sisinya 4 ya. Ini nah kalau untuk yang ini ada 4 brasnya. Nah ini per-pernya nih, per-per kita taruh dulu. Ya udah modelnya begini aja. Ini ke grounding ke minus ya, grounding ke minus. Nah ini plusnya, ini plusnya yang jalurnya lari ke sini. Nah lanjut, kita sekarang kita bongkar ya, kita bongkar ini ya bautnya. Kita tahu juga nih ya modelnya kayak apa sih. Cuma gini doang ya tuh bautnya. Terusnya ini ada sealnya di sini, ini ada sealnya. Taruh dulu. Nah kalau yang punya BRT dia ininya nyatu ya, dia model tembaga gitu, nyatu nempel ke sini. Kalau dia ini modelnya begini doang sih tuh. Jika merek kayak beda-beda sedikit, sebenarnya sama aja sih semuanya, ininya sih sama semua. Kalau bentuk ini juga sama. Nah untuk spare part, nah kalian tuh nggak perlu takut ya. Nanti susah nyari spare partnya ini itu segala macam perbaikan. Nah itu lu bisa pakai merek BRT atau apa gitu, itu juga banyak yang jual sebenarnya. Nah untuk pemasangan nih jangan lupa nih pentil ini nih ya. Nah pentil ini tuh, nah ini ada pentilnya tuh, dia lari ke sini nih tuh. Nah begitu aja sih modelnya tuh. Terus nah ini ada model kayak begini, dia model ngesok gitu ya tuh, dia masuk ke dalam situ. Nah tuh dia masuk begitu, jadinya fungsinya sih biar dia nggak nempel ke body ya. Kalau main nempel ke body nanti tuh jatuhnya shot ya, shot atau konslet. Nah terus lanjut kita pasang ini ya, kita pasang dulu sini ya. Pasang gini, kita masukin ke sini. Agak sulit kayaknya nih. Nah kita bongkar aja dulu, kita pasang gini. Oke, kita masukin. Nah udah masuk. Nah di sini kan ada ruang gerak ya, ada ruang gerak tuh buat masang bautnya. Nah itu harus diperhatiin banget ya. Nah untuk posisinya, karena kalau miring nanti tuh lu beras nih, berasnya nih kemakan sebelah nanti gitu. Nah ini kita pasang. Kita pasang nih ya, kita pasang posisinya mepet aja ke sini gitu, jangan dikencengin dulu tapi ya, jangan kencengin dulu. Terus sebelahnya juga sama, kita pasang juga
Posisinya salah. Nah, posisi begini. Nah, pastiin posisinya ngepas karena masih ada ruang gerak ya. Oke, udah pas, kita kencengin. Nah, ini udah kepasang begini. Ini kita pasang dulu nih, jangan lupa nih sininya kita pasang dulu ya. Sini kita pasang dulu biar air nggak masuk nih. Kalau masuk karatan, dia nanti terkokaratan ya pastinya sih gampang rusak, nggak awet. Nah, terus ringnya itu gimana ya, ringnya hammernya kita pasang dulu. Nah, habis itu kita kencengin pakai kunci sok 10 atau kunci 10. Nah, ini posisinya tadi miring ya. Oke, secukupnya kencengnya. Terus dikenceng juga terpatah dia malah, karena dia bantalannya itu cuman plastik doang itu kan miring tuh ya. Dia miring posisinya tuh karena dia ketekan baut, muter ke kanan gitu kan. Terus biar kita nggak lari, kita tahan pakai tang ya. Oke, setelah kepasang pastikan antara ini sama ini nggak bersentuhan ya. Nah, sekarang kita tes nih ya. Kita tes pakai avometer. Kalau gue sih pakai tang ampere, pakai di home karena ada ini cuma tang ampere nih gua nih. Nah, kalau dia bersentuhan nih dia bakalan short. Nah, kita cek nih, ini di minusnya atau di groundingnya. Contoh sama yang ini kan emang di grounding ya. Jadi kalau bersentuhan, nah tuh dia bunyi ya kan.
Nah, di persentuhan bunyi. Nah, kalau ini bersentuhan, nah itu bunyi. Nah, berarti harus dicek ulang lagi tuh ya. Nah, ini aman nih. Ini kalau bersentuhan tuh bunyi kan. Oke, ini udah aman, udah oke. Lanjut kita perakitan brasnya. Nah, buat perakitan bras ini kan agak susah ya, karena kan dia 4 sisi ya. Nah, kalau gue sih pakai ini nih, gue udah bikin sih. Ini dari plat apa sih, packing head ya kan. Packing head itu kan bentuknya lentur, terus agak kaku juga gitu kan, agak keras juga. Nah, kalau ini sih trik gue begini gitu, pasang dulu begini, lanjut. Nah, ini gue jepit begini nih tuh ya, jadi gue jepit gitu ya. Nah, seterusnya juga sama gitu. Ini masukin pernya dulu. Udah, lanjut lagi. Ini kita pasang lagi. Nah, ini udah kepasang. Ini kita pasang lagi. Nah, setelah udah semua kepasang ya kan tuh, nah udah gue ganjel, baru kita masukin nih dinamonya. Nah, kalau misalkan ada yang ganjel-ganjel dikit, tinggal digeser aja udah gitu. Nah, udah pasang semua, kita cabut dah tuh. Nih kita cabut ya. Nah, kita cabut satu-satu. Oke, kita cabut semua, kita cek. Nah, ini jangan lupa nih kita cek nih ya, di posisi ini nih kan lama-lama dia makin maju tuh kalau habis. Jangan sampai dia mentok ke sini ya. Nah, kita pastiin ini posisinya apa namanya, biar nggak nabrak dia ya. Nah, ini juga sama, kita pastiin biar nggak nabrak. Nah, kalau nabrak ke sini tuh lama-lama hancur dia tuh yang ada konslet. Nah, oke. Ya, aman. Oke. Aman. Nah, posisinya si magnetnya ini kan nih nggak ada titik ininya ya, nggak ada titik topnya ya. Nah, jadi titik topnya itu kalau gua itu pas tepat di ini, misalkan di brasnya nih ya,
Ini berasnya nih, titik A setengah beras ya, sama titik ini tuh sama tuh dia. Nah, titik tanda top ini di sini si body ini ada, nah tapi di magnetnya itu nggak ada. Nah itu harus, jadinya ini posisi titik ini dia satu as sama yang ini nih. Nah si magnet, jadi gitu. Kalau gue sih masang begitu. Nah guys, taruh ini gue lupa pasang ini dulu nih, o-ringnya ya, seal karet ini seal karet ini penting banget sebenarnya. Nah, seal karetnya itu penting banget karena dia buat waterproofnya ya. Nah baru kita pasang. Nah titik as beras kan di sini ya, di topnya tuh ya. Nah, kita tinggal cari titik as tengah ini nih. Nah, titik as tengah ini kita cari sama top ini. Nah oke. Terus kita posisikan. Tadi kan kalau karena ini ada mereknya ya kan, biasanya yang non merek sih polos begitu aja ya kan, nggak ada tulisan, nggak ada apa, jadi kita nggak bisa jadi buat patokan. Nah, paling gua itu. Nah ini titik as tinggi ketemu sama ini. Udah, selebihnya lanjut kita pasang o-ring ya kan, o-ringnya pasang. Dinamo starternya. Nah kalau buat kalian nih ya, kalau misalkan bang gua udah ngikutin caranya nih bang nih, cuman kok muternya terbalik. Nah kalau lu muternya terbalik, ini kan titik as tengahnya nih. Nah kalau muternya terbalik itu satu langkah mundur atau maju. Misalkan contohnya gini ya, ini contohnya, ini kan topnya di sini nih ya kan, contohnya gini nih, gue puter satu langkah begini. Nah satu kan tadinya di sini pindah ke sini, nah itu puternya jadi ke kiri ya kan, bukan ke kanan gitu, atau ke depan ya, ini ke depan nih, kalau ini kan ke belakang. Nah itu malah jadi ke belakang gitu. Tapi kalau balik lagi ke sini, muternya ke depan ya kan, begini lagi satu langkah lagi itu muter ke belakang, karena kan magnet itu ada utara selatannya. Nah perbedaannya sih di situ aja. Jadi kalau lu yang beli yang dinamo starter yang nggak ada merek, sebenarnya sih sama aja. Kalau gue bilang isinya sama, semuanya sama gitu ya, cuman ya mereka punya brand, mungkin lebih menjaga kualitas atau apa gitu. Kalau non brand kan kita nggak tahu. Cuman namanya barang ini kan sifatnya barang elektronik ya, barang elektronik itu kan kita nggak tahu dia itu awet seberapa lama, pemakaiannya seberapa lama. Nah nanti ya kan untung-untungan lah. Kadang-kadang juga gue beli merek yang bagus, yang punya nama, nggak lama rusak gitu. Apalagi terutama kayak lampu, ke CDI segala macam kelistrikan. Tapi sih kalau teknologi zaman sekarang sih bos, semua mereka udah bagus-bagus semua ya, punya barang mereka untuk kualitas berapa jangka tahun ke depan itu udah dijamin aman gitu. Maka mereka berani garansi untuk berapa tahun gitu, bahkan biasanya sih 1 tahun atau beberapa bulan. Oke, cuma itu aja sih penjelasan dari gua. Setelah itu kita pasang, tutup, pasang bautnya lagi. Ini pasang bautnya ke sini ya, ini ke sini. Udah selesai. Begitu aja sih keterangan dari gua. Jadi buat lo yang mau beli budget minim, harga pengen murah tapi butuh gitu ya kan, nah lu pakai yang no brand juga nggak masalah, lu pakai yang bermerek juga nggak masalah. Intinya sih semuanya tuh sama aja sih, dalam-dalamannya juga sama aja. Dan cuma itu aja sih penjelasan dari gua. Oke, sekian, terima kasih, see you next time.